Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marvin Aditya S. Anggoro sebagai mahasiswa Teknik Mesin Universitas Indonesia Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait analisis kondisi energi secara global dan juga di Indonesia. Untuk pembahasan saya kali ini ada 6 bagian sebagai berikut. Kemudian ini adalah tujuannya. Oke, langsung saja. Yang pertama terkait latar belakang. Jadi, pasti energi itu energi itu merupakan fondasi utama dari seluruh aktivitas ekonomi dan industri modern. Secara kata, energi adalah entitas yang wujudnya terus diubah untuk bisa dimanfaatkan outputnya. Sejak revolusi industri, sistem energi berbasis pembakaran bahan bakar fosil itu mulai banyak dipakai ya. Terlihat di sisi kanan itu pada grafik dari sumbernya World Energy Outlook 2023. Di situ terlihat bahwa sampai 2050 kalau masih dalam kebijakan saat ini, kontribusi batu bara, minyak, dan gas alam itu masih mendominasi bauran energi primer secara global. Meskipun terdapat peningkatan energi terbarukan seperti yang kita tahu, tapi laju penurunannya tidak cukup tajam untuk menggeser dominasi fosil secara struktural. Hal ini menunjukkan bahwa sistem energi global memiliki path dependency, yang artinya infrastruktur yang sudah dibangun berbasis fosil itu membuat transisi menjadi lamban. Secara teknis, ini berarti sistem konversi energi global itu memang masih didominasi oleh siklus thermal berbasis pembakaran. Oke, selanjutnya sebenarnya permasalahan itu bukan hanya pada ketergantungan terhadap fosil saja gitu, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan. IPCC menyatakan bahwa sektor energi menyumbang lebih dari 2 per 3 emisi gas rumah kaca secara global. Terus juga diperhatikan dari grafik ini, konsentrasi CO2 itu sudah melampaui 410 ppm yang berdampak pada peningkatan temperatur secara global dan kejadian iklim ekstrim. Sehingga isu energi ini bukan lagi cuma hal teknis, tapi juga lingkungan dan juga keberlanjutan. Terus di sisi kanan ini adalah terkait global energy demand ya dari REC 21 2023. Pertumbuhan populasi urbanisasi industrialisasi negara berkembang, elektrifikasi transportasi dan industri mendorong peningkatan konsumsi listrik global. Meskipun kapasitas energi terbaru meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan permintaan energi masih menjadi tantangan utama dalam upaya dekarbonasi. Ya, jadi dilihat ya dari data diagram batang ini, persentasenya itu yang paling tinggi sebenarnya adalah agriculture, disusul transportasi, industri, dan juga bangunan. Ya. Dari masing-masing sektor ini punya andil penting dalam peningkatan konsumsi listrik secara global. Oke, untuk di Indonesia sendiri ya, mungkin kita udah tahu secara umum ya terkait apa yang ada di Indonesia gitu untuk pembangkit listriknya. Ya, pembangkit listrik Indonesia didominasi masih dengan PLTU berbasis batu bara. Dilihat dari data Kementerian SDM ini dari tahun 2015 ke 2023, kita lihat aja grafiknya itu kan diagram betanya makin naik, 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 naik ya. Tapi di sini kalau kita perhatian sebenarnya yang biru ini kan untuk diproduksi, kemudian yang merah diekspor, yang untuk domestik itu yang abu-abu, dan yang kuning ada harga. Dan di sini kelihatan ya untuk domestik dan ekspor itu bahkan nggak nyampe setengahnya gitu kalau untuk domestik gitu. Lebih banyak yang diekspor gitu. Baik lagi sih, sebenarnya Indonesia itu punya banyak potensi energi ya, mulai dari panas bumi, tenaga air, surya, sampai biomasa. Semua itu uh, digunakan untuk transformasi menuju sistem energi rendah karbon. Tapi tantangannya itu banyak gitu. Ya sebenarnya terutama itu di sektor infrastruktur, politik, dan juga kebijakannya gitu. Ekonomi juga sih penting.
Maka dari itu, sistem kelistrikan nasional ini dirancang dengan paradigma pembangkit baseload berbasis fosil, sehingga integrasi sumber energi terbarukan yang bersifat intermittent membutuhkan penyesuaian seperti teknologi, penguatan transmisi, serta pengembangan energi storage system yang berkorelasi dengan pertumbuhan konsumsi listrik yang meningkat setiap tahun. Kayak dari data tadi itu udah kelihatan ya, dari konsumsi batubara sejalan dengan peningkatan konsumsi listrik. Kemudian target 23% energi terbarukan dan juga komitmen net zero emission 2060. Oke, terkait energi berkelanjutan. Jadi, kalau energi tadi itu kan adalah suatu entitas yang diambil manfaatnya. Kemudian ketika dihubungkan dengan kata berkelanjutan, itu menjadi suatu entitas yang diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Dan itu mencakup aspek efisiensi, keandalan, dan juga pengurangan emisi gitu. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, PLTU berbasis batu bara ini masih bertumbuh pada proses pembakaran yang dimana itu menghasilkan emisi gas buang atau CO2 yang cukup signifikan. Seperti yang kita tahu di sini ada hubungannya dengan kuliah termodinamika, ada PLTU dengan siklus Rankine-nya dan juga turbin gas dengan siklus Brayton-nya. Oke, selanjutnya terkait dengan dampak lingkungan. Jadi dari PLTU tadi gitu dengan efisiensi termal terbatas sekitar 30-40% gitu. Kebayangkan eh, gimana nggak efisiennya dari PLTU ini sebenarnya gitu. Karena kan semakin eh, besar panas yang terbuang, maka semakin besar pula konsumsi bahan bakar dan juga emisi CO2 yang dihasilkan gitu. Ada tiga hal yang menjadi dampak, yaitu pertama perubahan iklim, ini secara global, kemudian kualitas udara, dan juga kesehatan masyarakat. Inilah dasar urgensi peralihan menuju sistem energi yang lebih bersih. Selanjutnya, pertumbuhan permintaan energi global. Ya, ini seperti yang tadi ya, diagram datanya. Dari permintaan energi secara global yang diproyeksikan dari tahun 2010 sampai 2020 itu ada kaitannya dengan beberapa hal, yaitu elektrifikasi transportasi, produksi hidrogen hijau yang membutuhkan proses elektrolisis dengan beberapa alat elektronika, digital dan data center yang membutuhkan mungkin cooling system atau penempatan-penempatan alat-alatnya, dan juga industrialisasi negara berkembang. Semua itu tujuannya adalah untuk memenuhi permintaan, tapi sekali lagi tanpa meningkatkan emisi. Oke, lanjut. Ini adalah proyeksinya di Indonesia. Ya, di Indonesia sendiri konsumsi listrik itu meningkat sekitar 4-5% tahun. Ya, angka yang lumayan lah. Namun lebih dari 60% kapasitas pembangkit itu masih berbasis batu bara itu yang terpasang di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara target kebijakan dan juga kondisi aktual sistem energi. Ya, kita lihat di sebelah kiri ini adalah data dari dokumen Kementerian SDM ya, yang nanti saya sertakan di daftar pustaka. Itu dari tahun 2013 ke 2023 di beberapa sektor. Ini ada masyarakat, pemerintahan, transportasi, eh, komersial, industri, lampu jalan, dan lain sebagainya gitu. Itu masih masih banyak gitu untuk data penjualan listrik yang meningkat gitu tiap tahun itu meningkat yaitu tadi sekitar 4-5% tahun. Kemudian muncul pertanyaan, apakah nanti suatu saat ketika kapasitas ditambah itu masih berbasis fosil juga atau terbarukan gitu? Itu pertanyaan khusus ya, khususnya untuk di Indonesia gitu. Pertanyaan terbesar sih, jujur. Terus ini ini adalah posisi energi terbarukan di Indonesia. Seperti yang kita tahu ya, Indonesia ini kan terletak di eh, garis khatulistiwa gitu secara geografis. Dan itu membuat radiasi dari surya atau sinar matahari itu relatif stabil gitu. Sehingga ketersediaan cahaya matahari sepanjang tahun di Indonesia itu cukup stabil, bahkan sangat baik untuk energy harvesting ya. Di sini porsi-porsi yang ada di Indonesia yaitu pertama ada tenaga angin ya, PLTB atau PLTA. PLTA mungkin ya PLTB sih.
bayu. Kemudian ada air yang dimanfaatkan dari bendungan, kemudian panas bumi. Di sisi kanan ini ada biomasa sama energi surya seperti yang dibahas tadi. Lagi-lagi ketika dikaitkan dengan Sustainable Development Goals ini terkait dengan SDG yang ketujuh ya, affordable and clean energy gitu. Tapi masalahnya di sini di Indonesia itu tingkat pemanfaatannya masih rendah. Balik lagi ke yang pertama dijelasin tadi, energi fosil terkait batu bara itu masih dominan dipakai di Indonesia. Oke, untuk proyeksinya di 25 tahun ke depan, kebutuhan energi Indonesia pasti akan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan juga elektrifikasi sektor transportasi. Kemudian pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kebutuhan energi akan naik, tapi bagaimana struktur penambahan kapasitas tersebut dibangun gitu. Apakah tetap berbasis fosil atau beralih ke energi terbarukan yang didukung energi storage dan juga modernisasi jaringan gitu. Terusnya apa nih di sisi kanan? Steps, APS atau NCA? Ya, ini adalah korelasi beberapa skenario ya bisa dibilang what if skenario ya, what if skenario dari IEA. Oke, lanjut. Jadi IEA itu membuat tiga skenario energi masa depan. Pertama, ada steps di sisi kanan ya. Steps itu yaitu jika dunia hanya menjalankan kebijakan yang sudah ada saat ini. Dalam skenario ini, fosil masih dominan dan eh, emisi turun drastis. Kemudian, APS, singkatan di mana ya? Steps itu tadi State Policy Scenario, APS itu Announced Pledge Scenario, dan NZA itu Net Zero Emission. Yang banyak diketahui sih NZA sebenarnya. Oke, lanjut APS itu jika seluruh komitmen dan janji iklim benar-benar dijalankan, renewable meningkat lebih cepat dan emisi turun lebih signifikan. Kemudian untuk SEA, SEA sendiri itu skenario yang sebenarnya paling ambisius yang dirancang agar selaras dengan target pembatasan kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius secara global. Dalam NCA, batu bara turun drastis, tidak ada PLTU baru, dan sistem listrik didominasi energi rendah karbon. Perbedaan ketiganya menunjukkan bahwa masa depan energi sangat bergantung pada kebijakan dan komitmen yang diambil saat ini. Kalau mengarah ke EPS atau ECA, maka ekspresi energi terbarukan ini, energi storage, eh, gimana? Oke, jika mengarah ke EPS atau NZA, maka ekspansi energi terbarukan, energi storage, serta modernisasi jaringan itu bakal jadi persyarat utama ke depannya. Selanjutnya, struktur energi global saat ini. Oke, ini untuk yang renewable dan ini untuk yang renewable ya. Untuk yang unrenewable sendiri itu ada batu bara, minyak bumi, gas alam, sama nuklir gitu. Oke, sebenarnya kenapa nuklir ini saya masukin ke unrenewable ya? Sebenarnya nuklir itu kan punya stok ya. Dia mungkin kemungkinan bisa masuk juga ke renewable itu karena eh, porsi-porsi dari uranium mungkin ya, uranium yang digunakan untuk pembangkitan energi atau panas untuk memutar turbin itu porsinya jauh lebih kecil, jauh 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 sekali lebih kecil dibandingkan penggunaan batu bara pada saat itu. Maka dari itu proyeksinya itu sebenarnya nuklir ini ada stopnya gitu, ada batas habisnya. Cuma dalam jangka waktu kehidupan manusia itu mungkin uh, bisa dikatakan tidak akan tercapai gitu habisnya. Untuk yang renewable ada surya, angin, hydro atau air, dan juga geothermal atau panas bumi. Selanjutnya, untuk arah energi di masa depan, ya kita lihat dari data IEA sekali lagi, Global Power System Flexibility Needs and Supply in the APS. Isi terlihat ya dari 2022 sampai 2050,
intinya 25 tahun ke depan sih. Itu dilihat di sini ya, yang mendominasi itu adalah warna biru muda sama biru. Ini punyanya solar PV sama wind turbine. Jadi tenaga surya dan angin itu eh, proyeksinya itu akan meningkat gitu sampai 2050. Terkait dengan biaya, kemungkinan kalau tenaga teknologi semakin canggih dan juga semakin bisa direduksi dari material transportasi dan juga biaya manufakturnya itu kemungkinan juga akan cenderung lebih murah gitu. Kemudian storage, ya, kita butuh penyimpanan energi lah. Energy storage sekarang lagi dicari ya, lagi banyak diteliti dan dikaji gitu. Apa yang sebenarnya efektif untuk menyimpan energi gitu. Kemudian CCS, ya ini yang cukup umum juga ya, Carbon Capture and Storage sebagai solusi transisi fosil. Oke, jadi eh, secara kesimpulan dari slide yang ini aja nih, eh, arah energi di masa depan itu akan menuju ke arah yang lebih efisien, rendah karbon, dan terdesentralisasi. Terdesentralisasi di sini itu maksudnya nggak cuma terpusat di PLTU aja gitu, tapi terdesentralisasi itu di semua pembangkit, semua jenis pembangkit gitu. Kayak yang tadi saya sebutkan, yang potensial di Indonesia seperti pembangkit geothermal, terus tenaga air, tenaga angin, biomasa, sama tenaga surya gitu. Jadi nggak cuma utamanya PLTU aja. Menurut saya transisi itu bisa gitu dilakukan pelan-pelan gitu. Ya emang dari sekarang lagi proses sih ini. Oke, terakhir ini slide terakhir kesimpulan. Jadi kesimpulannya sistem energi saat ini itu masih didominasi pembakaran fosil. Kemudian kebutuhan energi juga akan terus meningkat. Transisi energi tidak dapat dihindari. Transformasi utama terjadi pada sistem konversi energi dan juga terakhir Indonesia memiliki potensi besar, tetapi perlu percepatan implementasi. Ya, lagi-lagi Indonesia itu selalu diliputi oleh beberapa hal ya terkait politik ya. Politik itu seperti menggurui kebijakan itu sendiri gitu kalau boleh saya bilang. Jadi intinya tantangan ke depan bukan hanya soal ketersediaan energinya aja, tapi gimana cara kita merancang sistem konversi energi yang efisien dan juga berkelanjutan. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Ini adalah daftar pustakanya. Oke, nanti link YouTube-nya bakal saya taruh di sini karena videonya akan disubmit ke web Mas 3. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.